Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Bagaimana kabarnya? Semoga sobat selalu diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan mengulas beberapa videonya menterinya Prabowo, Pak Prabowo, Menteri Pertanian, yaitu Pak Andi Amran Sulaiman, di mana Pak Amran ini sedang membagi-bagikan uang gajinya kepada anak-anak yatim piatu yang membutuhkan. Dan hebatnya dia men-highlight, menggarisbawahi bahwa uang yang dibagikan itu tidak ada kaitannya dengan negara, tapi itu uang gajinya atau uang pribadinya dia. Dari mana sih dia mendapat kekayaan sampai uang gajinya aja dibagikan lagi, nggak diambil sama dia, harus dibagikan lagi. Bahkan waktu kembali di Kick Andi, dia sampai kemana-mana pakai jet pribadi dan bahan bakarnya pun tidak ditanggung negara. Yuk kita simak bagaimana kesuksesannya Andi Amran dan bagaimana dia membagi-bagikan uangnya atau rezekinya untuk anak-anak yatim piatu. Yuk kita lihat videonya. Enggak, maaf, 2 menit. Nah ini ya videonya. Bapak tidak ada, ibu tidak ada. Enggak, 3 orang. 3 orang. Yang masih muda, bukan yang masih muda lah, yang sudah ada. Enggak, aku lihat yang muda aja. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Lah yang tua yuk. Enggak. Yang muda berdiri. Itu nak, satu. Nah, satu. Naik. Yang muda aku lihat mukanya, enggak berdiri, aku lihat mukanya. 3, aku butuh 3. Mana? Ya, yang muda, yang lebih muda lagi. Ini, yang lebih muda. Ini. Yang muda janganlah. Perempuan 1, berdiri nak. Mana? Jangan belum. Tuh berdiri nak. Yang tidak ada ibu, tidak ada bapak. Sana yang hijab sana, yang katakan yang sana. Ya, kamu nak. Tidak ada ibu, tidak ada bapak. Sini. Satu orang lagi ya. 1 orang. 3. Sudah. Sudah cukup Pak? Ya, 3. Sudah, baik. Yatim piatu ya. Hah? Bapak yatim ini. Oke. Sudahlah. Sini. 3 ya. 1, 2, 3, 4. Gini, stop. Sini, gini. Nah, 5 nggak apa-apa. Kenapa? Jangan biasakan permalukan orang. Kalau sudah mengatakan 3, kemudian disuruh balik 2, itu mempermalukan pemuda rembuk. Mantap. Nggak boleh. Oke? Usahanya apa nak? Saya masih kuliah Pak. Oke, 1. Saya masih kuliah Pak. 1. Saya sudah lulus kuliah Pak, lagi mencari kerja. Gimana caranya? Mau nggak jadi administrasi di Kalimantan Tengah? Wih, langsung tawarin kerja. Pak Jenderal, sana. Pak Jenderal, diskresi saya gunakan ya. Aku ingin ini anak kita. Kalau ada anak yatim piatu, itu anak kita. Negara harus bertanggung jawab. Luar biasa. Ke sana. Luar biasa. Ikut kerja mulai besok.
Bawa kopernya dari sekarang berarti ya. Ini, Saya masih kuliah. ini. Nah, Ya baru masuk kuliah. oke. Gabung sana. 4, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, apa? 6, enggak apa? Enggak apa-apa. 6 juga. Ajudan. Ini di sini dong. Nanti kamu juga. Izinkan aku beri seadanya ya. Gaji menteri itu Anda sudah tahu ya, gaji menteri. Jadi aku berikan gaji menteri 2 bulan. Wow. Nanti aku transfer 1, kamu nak langsung kerja situ, sana nak ambil. Luar biasa. Oke. Luar biasa, Masya Allah. Ini pribadi ya, nggak ada hubungan negara. Kalau aku begini, nggak ada hubungannya negara. Pribadi, kami punya yayasan. Ini salutnya sama Pak Amran itu ya. Dia mendisklaimer atau menggarisbawahi bahwa ini tidak ada sangkutnya dengan negara, tapi ini pribadi. Masya Allah, Pribadi. super banget. Dan kami selalu minta, izinkan saya, bukan aku hebat, tapi nggak usah saya diberikan apa-apa dari negara. Aku ingin hanya mengabdi kalau dipercaya, itu aja. Ini aku berikan 4 orang, 20 juta 1 orang. Ya. Wow. Oke nah. 20 juta 1 orang. Kasih nomornya sana. Luar biasa. Semoga dilapangkan rezekinya Bapak dan semoga teman-teman. Kita foto sama-sama. Ya. Kalau masih Silakan, ada apa-apa silakan, nanti, Kak Silakan Kak Sarah. sini. Foto ada HP-nya nak, sini. Kita berfoto terlebih dahulu. Mimpi apa semalam kira-kira para pemuda dan pemudi ini ya? Yang langsung dapat kerja, Ada. Betul? langsung mendapat gaji menteri. Ada HP. Betul. HP bisa. Kalau masih kelebihan masih ada 2 orang Pak yang mau menampung. Saya masih punya orang tua. Mohon maaf ya. Oh, iya. Kamu aja. Enggak sih, saya masih HP-nya, punya orang HP-nya. tua. Yang mana? Maksudnya Punya rezeki HP? yang berlebih. Oh, iya. HP-nya. Oh. HP-nya Oke. ada nggak? Kita boleh berfoto Oke, terlebih oke, oke. dahulu ya. Oke. Bagaimana yang Dikasih senyum yang terbaik dong, yang sumringah. ya? Kiri. Oke. Kita kasih simbol berdampak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Nak langsung ke sana. 1. Ajudan. 1. Ajudan ADC. Nih. Enggak, kalau tidak cukup transfer aja. Cukup enggak? Wah, langsung di depan Yes. mata kita semua ya. Langsung cash. Oke, transfer. Hari ini Yang masih punya orang tua, minta doa sama orang tuanya. Betul, Jangan betul. minta duit, Nanti bersyukur. 10 minta. seperti kata Kak Edil tadi ya, doa orang tua yang mengantarkan kita ke sini. Ini anak kita semua yang ada dalam ruangan. Dimanapun saya berada, dimanapun kunjungan yang aku cari, yatim piatu, fakir miskin. Ya, oke, kita harus jaga mereka. Ini adalah generasi penerus kita. Kita harus jaga. Kalau menjaga mereka berarti menjaga rembuk pemuda Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapak Haji Amran Sulaiman MP. Luar biasa ya Kami teman-teman semua. mohon untuk Semoga tetap berada di atas dulu Ya. Pak. Yang lain boleh turun teman-teman. Selamat ya. Ke sana. Silakan. silakan turun dari atas panggung kembali ke tempat masing-masing. Semoga apa yang diterima oleh para pemuda dan pemudi hari ini bisa digunakan sebaik mungkin dan juga berdampak pastinya tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk bangsa dan negara. Menteri kita Amran Sulaiman, dan mungkin kita bertanya-tanya, seorang menteri gajinya nggak seberapa, tapi gajinya dia ambil terus dibagikan ke fakir miskin, anak terlantar, dan yatim piatu. Terus duitnya emang dari mana sih? Nah, kita lihat nih diskusinya Pak Amran dengan Kik Andy, duitnya dari mana? Coba. Dari mana awal mula Anda memiliki kekayaan atau mulai sejahtera hidupnya? Pertama dulu, waktu SD SMP, kami pernah jual beras. Oke, bangkru. Pernah kami jual ikan bangkru juga.
pernah kami jual ubi. Ini yang menarik ubi. Pas-pasan kami kirim 2 truk ubi ke pabrik. Itu untung. Besar untungnya lumayan lah. 30-40%. Akhirnya kami kirim 10 truk. Tiba-tiba pabrik itu macet. Kalungnya istri saya pas-pasan 5 gram atau 8 gram. ini sudah menikah ini? Sudah menikah. Astaga. Aku jual semua karena kalkulasiku ini lebih tinggi lagi kalau 10 truk kan. Iya. Tiba-tiba macet ini pabrik 3 hari 3 malam. Ini hitam semua ini, Hancur lah, rusak semua, nggak ada harganya. Di situ aku merenung, ya Allah ini begitu misteri itu namanya sukses. Pernah jual ikan juga gagal. Pernah ya? jual ikan menarik, kami jual ikan, beli ikan. Pertama dikit, untung kan. Aku beli 1 empang ikannya, borong kan, bawa 1 mobil. Ternyata orang yang pembeli ikan ini sudah sepakat, jangan beli ikan. Jadi ini membusuk, sudah sore ini belum laku. Akhirnya jual murah kan, rugi lagi, bangkrut lagi. Tapi pesanku kepada generasi muda, bahkan kalau saya nasihati anak muda, saya berdoa di masa mudamu rugi dalam berbisnis. Kenapa? Karena itu adalah menempa Anda menjadi petarung. Jadi di video ini Pak Amran itu ya sangat pekerja keras, bahkan dia beberapa kali rugi dalam usahanya. Di saat udah menikah pun sampai kalung istrinya dia jual, tapi akhirnya membuahkan hasil ya, bisa menjadi sukses kayak sekarang ya. Dulu dia katanya kayaknya dari pabrik racun tikus, tapi hebatnya begitu dia menjabat menjadi pejabat pemerintah di Menteri Pertanian, perusahaan racun tikus dan perusahaan pestisida itu dia tutup karena tidak mau berhubungan dengan urusan negara atau nanti menjadi suatu kesalahan mungkin ya gitu. Coba yuk kita tonton. Perusahaan yang racun tikus tadi aku tutup. Hah? Perusahaan racun tikus aku tutup. Padahal Anda jadi orang kaya gara-gara racun tikus itu kan? Bukan kaya, hidup cukup. Anda ini menghindar untuk dibilang kaya, oke lah. Nah. Berapa kekayaan Anda sebenarnya sampai Anda kok nggak enak hati menyebut Anda orang kaya? Cukuplah untuk hidup keluarga, anak, sudah cukup. Disebut kaya aja nggak mau dia ya. Dia selalu bilang hidupnya cukup. Padahal tahu nggak sobat, dia itu kemana-mana pakai jet pribadi, dan hebatnya bahan bakarnya tidak diklaim ke negara, pakai uang pribadi demi menggampangkan mobilitas ke sana kemari sebagai Menteri Pertanian. Gak hebat gimana nih Menteri Pak Prabowo ini? Yuk kita tonton videonya. Tapi Anda naik jet saya dengar ya, jet pribadi. Iya, untuk memperlancar ke aktivitas kita. Lalu bahan bakarnya negara yang tanggung? Nggak boleh. Siapa yang tanggung? Kami yang tanggung semua biaya operasional. Nggak boleh. Itu artinya miliaran loh Pak Amran. Saya ini belum ada apa-apanya, Pak Andino ya. Dibanding dengan pahlawan kita. Pahlawan kita nyawanya diserahkan untuk merah putih. Aku ini sangat kecil dibanding mereka-mereka. Nah, itu sobat, kehebatan para menteri kita, termasuk ini Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman, yang dimana ternyata ya menterinya cukup kaya dan sangat-sangat ikhlas dalam bekerja, dan dia nggak mengharapkan apapun, hanya untuk mengabdi pada negeri. Dan sampai dia bilang jet pribadi bahan bakarnya tidak di ini sama negara dan nggak boleh diklaim ke negara, dan uangnya uang pribadi
gajinya dia ambil hanya untuk gaji menteri ya, diambil dan dibagikan lagi ke fakir miskin, yatim piatu atau anak terlantar. Dan tahu sendiri sobat, tadi awal bilang bahwa anak yatim piatu itu adalah anak kita. Di sana negara harus ada, harus hadir untuk melindungi mereka. Sangat tegas, sangat berintegritas. Super sekali, Masya Allah. Semoga di pemerintahan Pak Prabowo ini banyak menteri pejabat yang benar-benar ikhlas seperti Pak Presidennya, Pak Prabowo. Pak Prabowo juga kaya ya, kemana-mana jet pribadi. Sampai kemarin sempat ada berita pesawat kenegaraannya nganggur karena dia sowan ke negara lain pakai jet pribadinya. Dan sekarang menterinya kemana-mana pakai jet pribadi. Wah. Terima kasih sobat sudah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya sobat yang belum subscribe tidak ketinggalan video kami lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.